mulai. Tapi mana Tata? Ada yang kurang ya? Kata apa? Oke. Kalau itu bakalan aku munculin. 3, 2, 1. Cring. Kok aku di sini? Kamu yang Kok datang. apa sih? Tunggu. Ini kayak salah mantra. Pulang tidur. Pasti dulu. Sekali. Fokus dulu. Aku bantu deh. 1, 2, 3. 3. Yeah. Oke, udah. Oke. Udah siap ya? Oke, kita udah siap buat OKES. Oke. Yuk. Mulai deh. 1, 2, 3. Hai. Jadi ini kayak udah cakep banget ini, ada pantai-pantai, Udah ada bean bag. ada minuman, kan jajan. Makan terus deh. Kita mau ngapain di sini? Kita mau ngapain, Kak? Jadi kita di sini bakal bikin Gibah. podcast. Gak apa-apa sekali-kali. Udah, oke boleh deh. Oke. Jadi intinya kita ini mau gibah gitu ceritanya. Enggak juga sih. Ya, dikit. Tapi kayaknya kita kalau langsung gibah gitu kayak ada yang kurang gitu. Kenalan dulu gak sih? Oh iya, exactly, bener banget. Kayaknya kita lupa perkenalan. Ya, jadi yang pertama kali siapa? Aku atau kalian? Oh, Jangan dulu gak sih? ya. Halo, Halo, perkenalkan, aku Triani Manulang. Panggil aja Tri biar lebih akrab gitu ya. Terus di samping aku lihat ada yang senyumnya sangat menawan, sangat cakep. Bernama? Aku Talita Yuniswara, bisa dipanggil Talita. Aku Imadelia. Bisa dipanggil Made. Oke. Si perkenalan udah. Enggak. Selanjutnya langsung ke gibah gitu. Intro dulu gak sih? Apa ya? Tentang kita ini siapa sih sebenarnya? Ya nggak sih? Iya bener juga. Kita ini siapa? Siapa? Kita dari Bea Cukai Pangkal Pinang. Jadi udah tahu belum Bea Cukai Pangkal Pinang itu apa? Tadi. Coba ceritain dong, tau? Dikit aja ya. Jadi Bea Cukai Pangkal Pinang itu ada satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi 5 kawasan. Apa aja? Yang pertama Pangkal Pinang. Yang kita di kedua- sini tuh ya. Iya. Yang kedua Kabupaten Bangka. 3 Bangka Tengah. 4 Bangka Selatan. 1 lagi apa? Bangka Barat. Tadi kan udah perkenalan ya kita. Terus kita udah kenalan kalau kita dari Bea Cukai Pangkal Pinang. Sekarang waktunya kita kenalin Bea Cukai Pangkal Pinang itu apa nggak sih? Oke, jadi kayaknya Supradik nih pada pengen tahu nih ya, ngapain aja sih Bea Cukai itu kan? Ngapain? Jadi kalau dari kita ya, Bea Cukai Pangkal Pinang itu kita melayani dari sisi pengawasan, lalu dari sisi pelayanan juga. Jadi ada namanya penerbitan NPPBKC, ada izin bongkar, izin muat, izin timbun. Terus kita juga melayani ekspor impor, terus juga pendaftaran IMEI, registrasi IMEI, dan masih banyak lagi. Biasanya emang kalau misalnya yang barang impor gitu ya, barang-barang dari luar negeri, ya kami lah yang ngurusin. Barang mau keluar juga kami yang ngurusin. Kalian aja. Ya gitu maksudnya. Kami kan, kami. Oke. Kalau biasanya dari Pangkal Pinang itu ekspor timah. Karena yang kita ketahui nih, kalau Bangka Belitung itu salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Terus ada lagi Ikan biasanya, nah itu kita juga ekspor ikan hasil laut segar. Udah. Iya, ikan pari tuh, ikan tarita udang, cumi, kayak gitu. Terus ekspornya tuh juga ke Singapura, ke Malaysia, dan masih banyak lagi. Dan nggak salah, dia sudah Pangkal Pinang ini juga ekspor lada nggak sih? Iya betul, white pepper muntok nggak sih? Ada limpah gitu. Ah ya itu, sawit juga Banyak lah ya. banyak banget. Terus selain itu nih teman-teman, Bea Cukai Pangkal Pinang tuh juga punya banyak prestasi. Jadi tahun 2020 kemarin tuh penerimaan kita tuh 220%. Bayangin tuh 220%. Terus
Terus juga kita lihat dari survei kepuasan pengguna jasa itu kalau nggak salah ya 4,72 dari skala 5. Terus dari segi pengawasan pun kita juga banyak sih melakukan penindakan dari penindakan NPP, penindakan cukai, dan masih banyak lagi, penipuan juga banyak gitu. Keren banget gak sih? Keren sih. Nggak ada lawan kita nih ya. Padahal kecil cabai rawit Yo, ini Patah sendiri siapa tuh? sendiri ya. Oke. Masuk nggak sih? Kita bacain Konten bacain hal-hal yang bisa kita julitin ya? iya benar bahan-bahan yang bisa kita jual. Akun ya yang Pertama, yang pertama. Sebentar. Terus penipuan nih. Lagi marak banget kan? Bukan marak lagi sih. Dari dulu sampai sekarang tuh ada aja kan tentang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi ini, selamat siang. Siang, saya dari instansi kantor bea dan cukai. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ada perihal penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan barang yang kami sita di pengiriman. Katanya yang penipu nih. Saya tidak pesan apa-apa Pak, kecuali handphone aja. Terus dia balas lagi nih, nanti saya perlihatkan identitas saya di kantor setelah hari ini. Saya akan menjemput Anda dengan kasus ini. Ya, kayak jelas banget gak sih? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau bahas penipuan tuh pasti banyak modus-modusnya nggak sih? Seperti contoh tuh, mungkin yang pertama yang cukup marak tuh modus bucin. Iya, Oh ya ada yang pacarnya di luar negeri terus minta. iya, yang kau pernah itu nggak sih Ta? Bukan aku ya. pacar Talita yang di Amerika ya kan? Iya itu. Amerika Australia. Yang Rusia gimana? Jangan Jadi gini, jadi contoh nih ya, ada seorang yang dekat sama seseorang warga turis asing. Nah tapi warga turis asing ini pengen nipu kita. Nah, jadi dia tuh alibinya mau ngirim barang nih, kado buat kita gitu kan. Terus ternyata bilangnya, oh ini dari bea cukai masih ditahan nih, harus ada pajak yang harus dibayar. Padahal kalau kita tahu, nggak ada. iya nggak ada. Emang penipunya pinter-pinter ya. Iya. Terus penipuan yang lain? Terus selain modus bikin tuh ada lagi ini nih yang mengatasnamakan bea cukai. Mengatasnamakan bea cukai. Kayak ini tadi ya. Iya kayak ini tadi tuh. Jadi ngaku-ngaku dari bea cukai kan. Nakut-nakutin lagi. Iya nakut-nakutin, mengintimidasi korban. Terus Bakal nyamperin. iya nyamperin pakai mau bilang mau ini lagi menindaklanjuti di bagian hukumnya kan. Mana bisa gitu kan. Apalagi kalau si penipu ini nyuruh transfer lewat nomor rekening pribadi. Padahal Itu kalau nggak bener banget ya. iya, kalau di bea cukai itu ada namanya kita pakai kode billing. Jadi beanya bukan ke kita, tapi langsung masuk ke bagian penerimaan negara. Langsung gitu. Lagian para korban ini masa dia juga nggak kepikiran sih? Masa yang bunyi dia tuh pakai nomor atau kontak Iya. WA nomor pribadi? Terus rekeningnya juga pribadi juga. Biasanya kontak WhatsApp itu fotonya kita udah di seragam gitu. Iya benar. Oh iya benar. Aku sampai pernah lihat masa sih Pak Dirjen yang ngechat dia gitu. Pak Dirjen nggak ada kerjaan apa gitu, cuma menghubungi dia. Padahal emang banyak kali Gabut penipu-penipu gak kayaknya jelas ya, tuh. jadinya ya. Parah sih. Sebenarnya kan kalau bea cukai tuh pasti kan udah besar gitu ya. Udah satu Indonesia pasti lebih profesional, nggak mungkin pakai kontak pribadi. Iya. Terus ada lagi nggak ya? Oh, Ada, itu yang jualan online. ya. Yang gimana tuh? Jadi dia beli nih orang kan, udah beli, udah transfer. Oke, saya kirim nih. Udah, itu ternyata dia bilang lagi, ini harus bayar biaya masuk. Padahal itu barangnya dari dalam negeri. Oh, aku Oh, yang ingat beda pulau itu ya? yang kasus kemarin kita itu. Jadi ada tuh kayak jasa titip gitu kan. Jadi ada pembeli nih dari Bangka Belitung. Dia beli barang tuh dari Bandung, dari Jawa Barat. Terus kata penipunya tuh, dia kirim ini, Bang maaf,
paketnya ini masih ditahan di Bea Cukai Depati Amir katanya. Padahal tuh nggak ada guys, yang ada bea cukai Pangkal Pinang. Iya. Terus ya udahlah, untungnya si pengguna jasa ini pinter, ya telepon ke kita, halo kak, ini benar atau enggak, saya masih ditahan nih barang saya, padahal saya sudah bayar barangnya segini gitu. Terus kita tanyakan barangnya dari mana kak, terus jumlahnya apa, lewat ekspedisi apa, dan ternyata memang barangnya dari dalam negeri. Jadi kayak nggak make sense gitu nggak sih kalau kena bea masuk. Padahal kalau yang berhubungan bea masuk dan bea keluar itu intinya kalau perjalanan paket itu lintas antar negara intinya Iya. gitu ya. Jadi Luar negara atau masuk ke dalam negara itu baru berhubungan bea cukai. ya, jadi kalau sesuai peraturan tuh bea masuk tuh dikenakan dari barang dari luar daerah pabean masuk ke daerah pabean. Kalau Bandung Pangkal Pinang mah satu daerah pabean ya sih. Berarti salah berarti. Mana salah sebut nama kita lagi, Bea Cukai Depati Amir. Orang Ada Amir mana tuh? Iya, di Bangka Belitung mah cuma dua tuh, Bea Cukai Pangkal Pinang kita nih, sama Bea Cukai Tanjung Pandan. Udah itu aja, nggak ada Bea Cukai Depati Amir tuh. Jadi buat penipu yang pinter dikit lah. Setting dulu gitu. Iya, bener banget. Beneran yakin. Nah, waktu kita terbatas. Mungkin selanjutnya ada episode 2, 3, 4. Kayaknya kita bakalan dipakai lagi nggak ya? Tolong dukung kami ya, teman-teman. Jadi bisa kita simpulin gak sih? Tadi kan kita udah bahas tentang perkenalan kita nih, tentang Bea Cukai Pangkal Pinang, terus tentang apa sih kerjaannya Bea Cukai itu. Jadi udah kejelasin kan tadi ekspor, impor, dari sisi pengawasan, melindungi masyarakat dari barang ilegal dan bahaya. Terus juga membantu industri dalam negeri. Terus kita juga bahas tadi tentang apakah modus penipuan. Terus juga dari apa tadi? Modus penipuan. Ayo. Ayo ingat lagi. Baru aja dibilang. Ayo apa? Betul lah. Jadi jangan ragu-ragu buat ngomongin kita. Kami Bea Cukai. Ada di kontak ini. Kayaknya ada di atas sini. Ada di layar. Di atas. Atau di bawah? Oh, kita lupa ini nih. Ngasih tahu gimana sih pengguna jasa biar terhindar dari modus-modus penipuan seperti itu. Jadi ya kita tegaskan lagi kalau dari Bea Cukai itu tidak pernah memakai nomor rekening pribadi, nomor kontak pribadi, dan pembayaran pun pasti langsung ke bank, nggak ke kita kan. Iya. Terus kalau misalnya ada yang janggal gitu, udah laporin aja ke kontak kita Bea Cukai Pangkal Pinang, atau bisa ke Bravo Bea Cukai. Ya, benar sekali. Tuh, bisa. Iya, cukup deh. Kayaknya sporadik udah pada paham, udah pada tambah pinter, udah pada tambah pengetahuan dari apa yang udah kita omongin dari tadi. Kayaknya kita jargon dulu gak sih? Biar semangat. Gimana nih jargonnya? Contohin dulu. Jadi kalau nanti aku bilang Bea Cukai Pangkal Pinang, kita jawabnya bedelau. Tahu bedelau nggak? Apa tuh bedelau? Bedelau itu dari bahasa Bangka, artinya bersinar. Jadi Bea Cukai Pangkal Pinang bersinar. Harus bersinar seperti Seperti aku. bukan itu yang di atas matahari. Oke, kita Kayaknya nggak ketawa lucu lagi. guys. Terus yang kedua nih, tadi kan satu tuh Bea Cukai Pangkal Pinang. Terus yang kedua, Bea Cukai makin baik. Itu udah nasional lah ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat kemana nih kameranya? Gimana? Ke Sini sini ya ya? sih? Sini. Situ. Ya ketahuan kita lagi. Oke, 1, 2, 3. Bea Cukai Pangkal Pinang bedelau. Bea Cukai makin baik. 1, 2, 3. Bea Cukai Pangkal Pinang bedelau. Bea Cukai makin baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Dua gaya jiwa yang bersatu. Lagu siapa sih ini? Lagu Komanda.